Halo sahabat Katolik, perkenalkan nama saya Francisca Angeli dengan NIM 22101057. Baik, di sini saya akan membahas tentang 4 poin. Yang pertama itu ada apa itu Arianisme, siapa tokoh pelopornya, dan apa ajarannya yang menentang gereja. Yang kedua itu ada apa itu Nestorianisme, siapa tokoh pelopornya, dan apa ajarannya yang menentang gereja. Yang ketiga itu ada siapa tokoh-tokoh zaman pastristik atau para apologetik yang dengan giat membela iman Kristiani dari ajaran Arianisme dan Nestorianisme. Yang keempat itu ada sebutkan konsili-konsili yang diadakan oleh gereja untuk men-counter ajaran Arianisme dan Nestorianisme. Baik, langsung saja kita akan masuk kepada poin yang pertama, yaitu pengertian dan tokoh pelopor. Arianisme adalah ajaran sesat dalam sejarah gereja yang dipelopori oleh Arius, seorang imam dari Alexandria, Mesir sekitar abad keempat. Arius menolak keilahian penuh Yesus Kristus. Ajaran Arianisme. Arius mengajarkan bahwa Yesus Kristus tidak kekal dan tidak sehakikat dengan Allah Bapa, melainkan diciptakan oleh Allah sebagai makhluk pertama dan tertinggi. Ia menyatakan ada saat ketika putra tidak ada, konsekuensinya Arius merendahkan martabat Yesus menjadi makhluk ciptaannya, bukan Allah sejati. Konsep teologis, Arius memisahkan Yesus dari kodrat ilahi sepenuhnya. Ini bertentangan dengan ajaran iman Katolik yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati, satu dalam hakikat dengan Bapa atau homoousios. Ajaran Arius menghancurkan misteri inkarnasi dan merendahkan keselamatan manusia karena jika Kristus bukan Allah, maka penebusnya pun tidak sempurna. Baik, kita akan masuk kepada poin yang kedua, yaitu pengertian dan tokoh pelopor. Nestorianisme adalah ajaran sesat yang dipelopori oleh Nestorius, uskup Konstantinopel pada abad ke-5. Ajaran Nestorianisme. Nestorius menolak gelar Theotokos atau Bunda Allah bagi Maria dan hanya mengakui Maria sebagai Christokos atau Bunda Kristus. Ia memisahkan kodrat ilahi dan kodrat manusia dalam diri Kristus secara ekstrem, seolah-olah terdapat dua pribadi yang terpisah, satu Allah dan satu manusia. Konsep teologis, Nestorius gagal memahami kesatuan pribadi ilahi dalam dua kodrat Yesus Kristus. Pandangannya menimbulkan kesan bahwa Kristus adalah dua pribadi yang menimbulkan krisis kristologi serius dalam gereja. Nestorius menghancurkan kesatuan pribadi Yesus Kristus dan membuat Maria kehilangan gelar yang mencerminkan kebenaran iman akan inkarnasi ilahi. Baik, langsung saja kita akan masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu tokoh-tokoh patristik dan apologetik yang melawan Arianisme dan Nestorianisme. Melawan Arianisme, Santo Athanasius dari Alexandria, uskup yang sangat vokal melawan Arianisme, terutama dalam Konsili Nicea. Ia menulis kontra Arianus untuk membela keilahian Kristus, ajaran Trinitas dalam tulisan De Trinitae. Athanasius dengan tegas mengatakan bahwa Sang Sabda adalah Allah sejati dan Allah sejati dan bukan makhluk. Poin yang kedua yaitu melawan Nestorianisme. Santo Cyrilius dari Alexandria, ia menulis 12 anatema terhadap ajaran Nestorius membela gelar Theotokos bagi Maria. Santo Leo Agung atau Paus Leo pertama, ia menulis Tome of Leo yang menegaskan bahwa Kristus adalah
satu pribadi dan dua kodrat yang tak terpisahkan. Sirelius memahami bahwa keselamatan hanya mungkin jika yang menderita di kayu salib sungguh Allah dan sungguh manusia. Baik, kita masuk kepada poin yang keempat, yaitu konsili-konsili gereja yang mengutuk Arianisme dan Nestorianisme. Konsili Nicea ke-1 325 Pemimpin saat itu Kaisar Konstantinus. Tujuannya menanggapi ajaran Arius. Hasilnya menyatakan bahwa Kristus adalah sehakikat dengan Bapa atau homoousios dan menolak Arianisme. Simbol iman atau credo Nicea dirumuskan di sini. Dengan tegas gereja menyatakan bahwa putra bukan ciptaan melainkan dilahirkan dari Bapa sebelum segala abad. Konsili Efesus 431 pemimpin saat itu yaitu Paus Celestinus pertama dipimpin langsung oleh Santo Sirelius dari Alexandria. Tujuannya menanggapi ajaran Nestorianus. Hasil menegaskan bahwa Maria adalah Theotokos dan bahwa Kristus adalah satu pribadi ilahi dalam dua kodrat, bukan satu pribadi. Efesus menegaskan persatuan hipostatik dalam Kristus, dua kodrat, satu pribadi. Konsili Kalsedon 451 Pemimpin saat itu yaitu Paus Leo pertama atau Leo Agung. Tujuannya menegaskan ajaran terhadap kebingungan setelah Nestorianisme dan Eutychianisme. Hasilnya menyatakan bahwa Kristus adalah satu pribadi dalam dua kodrat, ilahi dan manusia, tanpa perubahan, tanpa percampuran, tanpa pembagian, tanpa pemisahan. Dogma Kalsedon menjadi pilar kristologi ortodoks. Kristus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia dalam satu pribadi. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.